Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan temu alumni Akademi Bank Manajemen Surabaya, di mana temu alumni ini adalah beliau yang sudah purna tugas atau usianya sudah di atas 60 tahun. Tetap semangat, mudah-mudahan semakin tua semakin berguna dan bermanfaat dengan akhir yang husnul khotimah. Selamat dunia akhirat. Sebelum Anda melanjutkan nonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk kesinambungan tali silaturahim melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hadahu amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qala Inna Jibril alaihissalam, sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam qolali, berkata kepadaku, ubasyiruka, maukah engkau aku tunjukkan, maukah engkau aku beri kabar gembira, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah maha agung lagi maha luhur, yaqulu, berfirman, man shalla alaika, siapa yang bersalawat kepadamu Muhammad, sholaitu alaih, maka aku akan memberikan rahmat kepadanya. Wa man sallama alaika, siapa yang bersalam kepadamu, salamtu alaih, maka aku akan memberikan keselamatan buatnya. Mari kita awali pertemuan ini dengan sholawat, dengan harapan Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya buat kita dan membentangkan keselamatan buat kita. Betul, dalam satu riwayat bahwa saat kita berbuat baik, terutama ketika kita sudah suci, punya wudhu, kemudian berbuat baik itu, ingin sholat ke masjid, maka setiap langkah kaki itu akan diangkat derajatnya dan setiap langkah kakinya dihapus dosanya. Tinggal menghitung, kalau kita berangkat ke masjid 100 langkah, balik 100 langkah, berarti setiap kali ke masjid, ke tempat yang baik itu, diangkat 200 derajat dan dihapus 200 kesalahan. Termasuk silaturahim ini, kalau kemudian kita niati hanya semata-mata ini adalah menyambung silaturahim untuk merekatkan taqarrub kita kepada Allah, sebagai tanda kita sebagai hamba Allah yang hidup di dunia hanya sesaat dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Betul, maka yang dari Bandung berapa putaran roda. Maka teman-teman dari Pahle, Haji Ahmad Soleh, saya adalah kakaknya. Ini adalah alumni Saking Putih, Pak. Akademi Bank Manajemen Surabaya. Monggo yang semangat. Khatmil Quran, alhamdulillah. Ini namanya tua berguna dan bermanfaat. Di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Makin jadi tanda umur yang barokah itu berarti tambah sepuh, tambah mendekat sama Allah. Dan alhamdulillah dengan khatmil Quran ini yang jelas janji Rasulullah SAW, kalau ini kita niati sebagai majelis zikir, maka sesungguhnya kita akan bisa di malaikat, karena Allah punya malaikat yang tugasnya keliling dunia mencari tempat-tempat yang dipakai untuk mengingat
maka Allah curahkan rahmat-Mu yang dikenal dengan majelis zikir. berilah Makanya Rasulullah menegaskan, jikalau engkau ketemu majelis zikir, maka tinggallah sejenak di situ ini dengan kebaikan, mampu menjalani hidup ini dengan dan malaikat pun mencari majelis zikir itu. dunia. Mudah-mudahan dengan Timur Reuni ini mengantarkan hidup yang manfaat dan barokah selama dunia, di dunia bahagia dan di akhirat masuk surga. Amin ya robbal alamin. Bersama-sama. Lewat apa? Nanti panjenengan selalu begini, dan akhir yang husnul khotimah pun nanti akan reuni di surga panjenengan. Nanti reuni ABM di surga, nggih. Bimbinglah kami ya Allah untuk melengkapi hidup kami dengan berjihad di jalan. Ya, ketuanya tetap. Jiwa kami, agar kami Ketuanya tetap. biasa berada dalam keselamatan. Bahwa umur kami bertambah pendek, kekuatan kami bertambah berkurang, kegagahan dan kecantikan kami pun berkurang, dan saatnya kami akan menghadapkan diri kami kepadamu, meninggalkan dunia ini ya Allah. Maka melalui silaturahim ini ya Allah, kokohkan dan kuatkanlah iman kami, bimbinglah kami untuk menggenapi ibadah-ibadah kami, bimbinglah kami ya Allah untuk melengkapi hidup kami dengan berjihad di jalan-Mu, baik dengan harta maupun jiwa kami, agar kami senantiasa berada dalam keselamatan-Mu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Ketua Paguyuban Alumni Akademi Bank Manajemen Surabaya, yang saya hormati Pak Le dan Bu Le. Kebetulan beliau adalah adik kandung ibu mertua saya, almarhum, dan bunda dan ayahanda semua. Alhamdulillah sampai di usia ini semangat untuk silaturahim ini masih menggelora. Maka mudah-mudahan dengan semangat silaturahim ini nyocoki dawe Kanjeng Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah sambung tali silaturahim. Maka kata sambung tali silaturahim ini nyocoki ayat Al-Quran surah As-Saff ayat 10 yang dibaca Pak Le tadi. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hal adullukum, maukah kamu semua aku tunjukkan, ala tijaratin, atas satu perdagangan, tunjikum, yang mampu menyelamatkan kamu semua, min azabin alim, dari siksa yang pedih. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya kita berdagang, yaitu adalah berdagang dengan Allah. Kenapa? Kalau berdagang dengan sesama manusia kadang-kadang, apalagi kalau dagangannya itu rame banget, tapi ada satu ketika orang yang kita kirimi dagangan itu tidak mau, barangnya sudah habis tapi tidak mau membayar atas bayar barang dagangan itu. Kalau berdagang dengan manusia, maka ada kemungkinan manusia yang kita ajak untuk berdagang itu bisa khianat. Padahal ancaman Allah akan berada di antara dua orang yang berserikat selama mereka masih menjaga amanat. Jikalau mereka salah satu di antara keduanya
telah berkhianat, maka Allah akan keluar daripadanya. Berarti Allah mencabut nilai keberkahan itu. Maka sebaik-baik berdagang itu adalah berdagang dengan Allah. Dan janji Allah di dalam surah As-Saff ayat 10 tadi, tunjikum min azabin alim, akan menyelamatkan kamu dari api neraka, dari siksa yang pedih. Apa yang pertama? Tu'minuna billah, beriman kamu semua billah dengan Allah. Maka tanda kita beriman kepada Allah ya silaturahim ini. Maka silaturahim ini juga bukan hanya itu sebetulnya. Man ausa'a ala rizqika, man ausa'a, barang siapa yang menginginkan dilapangkan rizkinya, wa tala umrihi, dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, maka hendaklah sambung tali silaturahim. Umur itu ada dua, ayahanda dan bunda. Umur kalau dialih dengan alif itu umurun, amrun, perkara. Kalau umur itu dimaknakan dari kata amaro, amrun, perkara. Betul bahwa ketika kita nyambung seperti ini, kita bisa menambah masalah kita semakin terpecahkan. Misalkan, Cak, kira-kira ada lowongan enggak? Cucu saya ini sudah barusan lulus. Maka kemudian, oh ya, di kementerian ini ada lowongan. Kebetulan kepalanya itu teman saya. Tak kasih catatan. Silahkan madep. Artinya apa? Ada perkara-perkara yang berkah dari pertemuan ini. Kira-kira anak saya ini waktunya menikah, ada enggak? Punya jago enggak? Barangkali cocok, nanti kita jodohkan. Artinya apa? Dengan pertemuan seperti ini, kalau kita mencarikan jodoh buat anak cucu kita dari orang yang sudah kita kenal karakter dan orangnya, kualitas orangnya, maka tentu anak turunnya tidak jauh dari itu. Karena buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya, kecuali buah itu di bawah codot. Kalau di bawah codot, jatuhnya bisa jauh. Makanya buat kita jangan suka kalau kemudian perempuan disebut cewek, kalau laki-laki disebut dengan cowok. Karena cowok itu kepanjangan codot brewok. Gandengannya juga mesti cewek. Apa cewek itu? Celeng mewek. Jadi ya paling bangga itu disebut wanita atau perempuan lah. Wanita atau perempuan. Nah, artinya apa? Inilah yang disebut bahwa Allah akan melapangkan rizki dan menambah umur perkara-perkara. Kalau umur itu dari kata amrun itu umur, usia. Amrun dari ain itu berarti usia. Kalau umur itu mestinya jamaknya bukan umurun, tapi ammaron. Jamak taksirnya adalah ammaron. Jadi umur di situ adalah perkara. Akan dilapangkan perkaranya, akan diluaskan perkaranya, sehingga sambung silaturahmi akan menambah rizki, menambah komunitas, dan menambah komunitas inilah yang kemudian akan menjadikan kita semakin mempunyai semangat untuk melengkapi dari hidup kita di dunia ini. Pas saya di semester 2 S3 tahun 2004, teman saya kebetulan dosen di UIN Malang bertanya kepada salah satu dosen kami, yaitu Bapak Profesor Kunto Wibisono, dosen dari Jogja. Beliau waktu itu umurnya mendekati 80, tapi ingatannya masih sangat tajam.
Tanyanya, Prof, panjenengan usianya sudah seperti ini, tapi ingatan panjenengan kok masih tajam. Kira-kira resepnya apa, Prof? Ternyata resep pertama adalah silaturahim. Resep kedua, tetap tahu jalannya pintu mobil. Jadi masuk mobil itu tidak nunggu dibukakan orang, tapi tahu mana pintu mobil sehingga beliau nyetir sendiri ke kota-kota. Di usia di atas 70 hampir 80 itu masih nyetir sendiri. Kenapa? Karena seluruh syaraf itu bergerak dan berfungsi. Ketika seluruh syaraf ini berfungsi, maka itulah sebagai piranti. Orang kena stroke itu kan bagian dari sarafnya kan memang nggak berfungsi, Bule ya. Atau aliran darahnya tidak berfungsi dan sebagainya. Nah, makanya dalam pertemuan seperti ini adalah bagian yang tak terpisahkan di dalam meniti itu. Dan tu'minuna billah. Tanda tu'minuna billah itu ternyata ada 3 hal. Jika langsung kita istiqomahkan, ini adalah bentuk-bentuk real dari ibadah, dari berdagang kepada Allah yang tidak pernah rugi itu. Atau apa bentuk-bentuk real itu? Ternyata riyadhah. Riyadhah itu adalah tirakat. Tirakat berupa, apakah itu berupa ahli puasa, ahli jamaah, apa ahli sedekah, itu ternyata manfaatnya bukan hanya untuk diri, tapi manfaatnya itu adalah menggemak buat anak turun. Tirakat inilah yang kemudian bagian dagang yang tidak pernah rugi. Nah, tirakat yang paling nyata itu ya ternyata ya genapi sholat 5 waktu. Di awal tadi kan sudah kita sampaikan, man tawaddo'a fa ahsanal wudu tsumma kharaja ilal musholla. Siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, tsumma kharaja ilal musholla, kemudian dia keluar ke tempat sholat, ini termasuk di dalamnya. Jadi Pak Lek dari kamar, wudu di kamar, kemudian sama Bule ke sini sholat jamaah, itu juga masuk dalam situ. Kenapa? Rasulullah tidak memakai matan tsumma kharaja ilal masjid, tapi ilal musholat. Berarti ini juga pokoknya tempat sholat lah. Siapa yang berwudu menyempurnakan wudunya ke tempat sholat. Lam yahrujhu, dia tidak keluar ke tempat sholat itu illa sholat, kecuali sholat. Lam yahdu khotwatan, tidak. Waalaikumsalam. Monggo binar Bunda. Maka apa janji Rasulullah? Lam yahdu khotwatan, tidak ada satupun dari satu langkah kakinya illa rufi'at lahu darajatan, kecuali diangkat derajatnya, wa hutta biha anhu sayi'atan, dan dihapus dengan langkah itu dosanya. Berarti tinggal ngitung aja. Berangkat dari kamar ke musola berapa langkah, dari musola ke kamar berapa langkah, apalagi berangkat dari rumah ke musola atau masjid berapa langkah, balik lagi berapa langkah, antara berangkat dan pulang itu dihitung yang sama. Ini disebut tijaratan tunjikum min adzabin alim. Ini termasuk dagang dengan Allah yang tidak akan pernah rugi, yang Allah akan menyelamatkan kita semua dari api neraka. Kemudian tu'minuna billah, bahwa sesungguhnya hidup yang kita jalani ini, sadar atau tidak sadar, makhluk Allah itu terbelah menjadi 2 saja. Walaupun Allah mempunyai makhluk 4, malaikat, iblis, setan, dan jin. Malaikat, iblis, jin, malaikat, iblis, manusia, dan jin. Sementara setan itu karakter. Yai Abdurrahim Nur itu menerjemahkan setan itu adalah karakternya jin dan manusia. Makanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, siapakah yang membisik-bisikkan di dada manusia? Itu setan.
Tapi di ayat berikutnya disebutkan, siapakah setan itu? Minal jinnati wan nas. Bisa berupa jin, bisa berupa manusia. Tapi kalau ada yang menerjemahkan bahwa setan itu makhluk tersendiri. Tapi ada yang menerjemahkan setan itu adalah watak makhluk yang menjauhkan kita dari Allah. Makanya di surah An-Nas itu, siapakah setan itu? Yang membisik-bisikkan kita untuk menjadi orang yang maksiat, yang membisik-bisikkan kita untuk bermusuhan, yang membisik-bisikkan kita mencelakai orang, yang membisik-bisikkan kita supaya kita dimurkai oleh Allah. Siapakah yang membisikkan yuwaswisu itu? Ayat berikutnya, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Dari 4 makhluk Allah itu malaikat jelas hebatnya, karena malaikat itu tidak pernah maksiat. La ya'sunallah, tidak pernah maksiat dari Allah. Yang kedua, iblis. Jelas maksiatnya karena Allah mengusir dari surga. Yang kedua, manusia. Manusia itu man mahalul khata' wan nisyan. Satu entitas khata' yang tidak bisa lepas dari salah, wan nisyan, dan satu entitas yang tidak lepas dari lupa. Dan yang keempat adalah jin. Tapi dari 4 ini ada 2 karakter yang berbeda sama sekali. Kalau iblis salah, itu bawaannya adalah di mana pertama kali iblis itu melakukan kesalahan. Pertama kali iblis itu melakukan kesalahan adalah ketika saat Allah selesai menciptakan Nabi Adam. Kemudian Allah memerintahkan kepada iblis untuk bersujud. Bersujud itu bukan menyembah, tapi bersujud itu fasjudu adama. Fasjudu adama, kata fasjudu adama, bersujudlah kepada Adam itu bukan menyembah, tapi hormati Adam, beri hormat. Sama dengan kepada sang saka merah putih, hormat, gerak. Kata hormat itu bukan sujud. Makanya salah kalau mengatakan bahwa ini adalah menyembah bendera, bukan, tapi menghormati bendera merah putih. Karena bendera merah putih itu tegak dengan darah, keringat dan air mata. Darah para syuhada, keringat para syuhada, dan air mata yang ditinggalkan yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Hormat kepada sang saka merah putih itu bukan bersujud. Itu adalah memberi hormat. Sama persis ketika Allah memerintahkan kepada iblis, fasjudu adama, fasajadal malaikat, maka bersujudlah malaikat illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, iblis itu bangkang dan sombong. Apa sombongnya? Loh, lapo aku ngekei hormat nanggone Adam. Adam jenengan dadosaken dugi tanah, kula jenengan dadosaken dugi api. Jenengan dadosaken kula luweh dhisik Adam baru kemudian. Mestine kula sing dihormati Adam, boten kula sing menghormati Adam. Karena iblis ini kemudian membantah perintah Allah, fahruj, keluarlah kau dari surga. Saat dikeluarkan dari surga, bukan malah sadar, tapi malah dendam. Kurang ngajar, gara-gara Adam aku ditokno teko swarga. Aku ditokno teko swarga. Padahal aku didadekno teko geni luwih dhisik, Adam didadekno teko tanah luwih keri, aku digengkon. Akhir apa? Menyalahkan Allah, menyalahkan Adam, dan menyalahkan keadaan. Meratapi bukan tambah menyesal, tapi menjadikan dia menyalahkan dan menyalahkan. Akhirnya dengan menyalahkan itu, iblis tetap dendam, ya opo Adam kudu metu teko swarga. Akhirnya apa? Dengan rekayasa-rekadayanya supaya Adam dan Hawa juga dikeluarkan dari surga, mulai dari membujuk Hawa. Hawa udah kena, pertama Adam yang dibujuk tidak kena. Begitu Adam dibujuk tidak kena, digodalah Hawa dan disampaikan bahwa
bahwa dikasih bujuk rayu begini, bahwa jikalau Allah memerintahkan engkau tidak boleh mendekati pohon itu karena itu pohon khuldi. Khuldi itu berarti keabadian, berarti Gusti Allah gak menginginkan Hawa sama Adam kekal di surga. Nah, karena itulah yang kemudian dengan bagaimanapun juga Hawa itu adalah pendamping. Maka kemudian menggodalah Hawa itu, menggoda Adam untuk supaya mendekati buah khuldi itu. Apa yang terjadi? Allah murka, dan murkanya pun menjadikan Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Tapi saat diturunkan ke bumi, bukan menyalahkan Allah, bukan menyalahkan Hawa, tapi menyalahkan dirinya. Sehingga diabadikan di dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamnya, duh Gusti kula sampun nganiaya awak kula, anfusana ing awak kula, wa illam taghfir lana, lamun panjenengan boten ngapura kula Gusti, lanagunanna yakti kula dados saestu minal khasirin, termasuk kawula panjenengan sing rugi. Sehingga di dalam tafsir Ibnu Katsir, sebelum Nabi Adam turun ke bumi, Allah sudah mengampuni, sehingga tidak benar jikalau Nabi Adam itu membawa dosa waris yang diwariskan kepada anak turunnya. Karena manusia ini semua lahir dalam posisi suci. Manusia ini lahir dalam posisi dijamin dengan ridha Allah. Nah, saat itulah berarti ada dua yang bisa kita ambil. Jika Nabi Adam yang merupakan manusia itu ketika salah bukan menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan diri. Yang kedua iblis, jika salah malah menyalahkan orang lain, maka pilihannya itu ada di dalam diri kita. Kita adalah tetap manusia, tetap salah. Setiap pertemuan ini adalah tetap kita minta maaf. Tapi ketika orang yang pertama kali minta maaf, berarti ini tanda anak cucunya Nabi Adam. Kenapa? Karena nyadar bahwa ngomong sak ngomong, polah sak polah niku kadang-kadang nggih mboten krasa damel tiang lintu gelo. Lek nalikane kula panjenengan sedaya damel tiang lintu gelo, maka yang kita lakukan ya lebih awal minta maaf. Berarti kita menyadari bahwa kita salah. Kalau kita salah berarti saat itulah kita bisa membentangkan permohonan maaf. Dan pertemuan seperti ini bisa melunturkan dosa itu. Amin. Yang kedua, ada juga wes jelas-jelas salah, merasa lebih terhormat, merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia, tidak mau minta maaf. Berarti menyalahkan orang lain. Berarti itu termasuk anak cucunya sinten? Ayah. Iblis. Tinggal pilihan kita, anak cucu Adam atau anak cucu iblis. Dan itu cukup memungkinkan loh Bunda, Ayahanda. Makanya ketika saya tugas di KUA, kebetulan selain dalam ngajar di Pasca Sarjana Unsuri, dalam sejak tahun 2000 sebagai penyuluh agama di kantor Kementerian Agama yang mulai tahun 2016 pindah ke provinsi. Saat tugas di KUA saya selalu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Zahiri di dalam kitab Targhatul Fil Ru'yatil Islam. Saat orang sedang bersebadan dan kemudian bersebadan itu kemudian tidak ditutup dengan kain, artinya bulat, telanjang bulat. Lah, saat itulah sebetulnya ada hal yang tidak kita sadari. Malaikat tidak mau mendekat dan malaikat tidak mau mendoakan. Kalau malaikat tidak mau mendekat dan tidak mau mendoakan, yang dekat siapa? Iblis dan setan. Sehingga kemudian lahir separuh manusia, separuh iblis, itu wajar. Nah, itulah yang kemudian pada posisi seperti itu, hal-hal seperti inilah. Makanya benar jikalau kemudian
pertemuan demi pertemuan seperti ini dikatakan oleh Rasulullah sebagai Riyadul Jannah, taman surga. Ini adalah ajang kita untuk saling berzikir kepada Allah. Maka di awal tadi kita awal dengan sholawat. Mudah-mudahan ini juga nyocoki dawuh Kanjeng Nabi yang dipun riwayataken dening Imam Bukhari, Imam Muslim. Bilih Gusti Allah niku nggadah malaikat sing tugase mider-mider keliling donya. Keliling donya napa? Mados majelis kados mekaten niki, majelis zikir ngeten niki. Sak sampune malaikat niku ketemu majelis zikir, mantun ngoten, malaikat niku lenggah teng sanding kula panjenengan sedaya. Teng hadis niku dipun riwayataken, dipun ceritaken bilih sayap ini memenuhi cakrawala kita duduk ini dari langit sampai ke sini. Tanpa kita sadari kula panjenengan sedaya disanding malaikat. Nalikane disanding malaikat kados mekaten, mantun ngoten kula panjenengan sampun niki makin apa malih? Niki khatmil Quran. Kata khatmil Quran nalikane kula kuliah dipun wasna dosen kula bahwa seluruh bacaan apapun itu tetap berpahala. Apakah sempurna waqaf wal ibtida'nya atau tidak? Apakah sempurna makharijul hurufnya atau tidak? Apakah sempurna tajwidnya atau tidak? Itu semuanya berpahala. Apakah terputus-putus atau tidak? Itu tetap berpahala. Karena itu ini adalah sesuatu yang luar biasa buat ayahanda dan bunda. Dan mudah-mudahan ini juga sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Targhib wa Tarhib, jikalau sampai akhir hayat kita termasuk sahabat-sahabat Al-Quran ini, maka Al-Quran adalah syafi'an li ashabi, akan memberi pertolongan bagi sahabat-sahabatnya. Dan di dalam satu riwayat, kalau kita sudah jadi sahabatnya Al-Quran, maka syafi'an Al-Quran itu akan memberi pertolongan pada kita. Bagaimana caranya? Saat kita dikuburkan ayah anda bunda, tentu ada 3 teman. Ketika kita membutuhkan pertolongan, pasti kita akan cari teman bagaimana kita bisa selamat. Teman yang pertama itu ternyata hanya bisa mengantarkan kita hanya di depan pintu saja. Teman yang kedua hanya mengantarkan kita di liang kubur saja. Dan yang teman ketiga adalah mengantarkan kita sampai masuk liang lahat. Di depan pintu, kalau saya laki-laki, istri saya, tidak mungkin istri saya mengantarkan ke kubur. Kalau sampai liang lahat, teman kerabat. Tapi kalau mengantarkan sampai liang lahat adalah amal ibadah kita. Termasuk Al-Quran kita yang kita baca. Al-Quran yang kita baca ini loh, saat malaikat, siapakah malaikat yang menjaga alam kubur, bunda, ayahanda? Malaikat Mungkar Nakir. Itulah yang menanyakan amal kita di dunia. Malaikat Mungkar dan Nakir itu akan bertanya, marrobuka, siapa Tuhanmu, dan sebagainya. Akan menanyakan, menghisab, menghitung apa yang kita lakukan. Maka sebelum malaikat itu bertanya pada kita, Al-Quran yang ada di dada kita itu keluar dan menjadi perisai buat kita. Menjawab pertanyaan malaikat dulu. Sebelum bertanya kita, Al-Quran itu akan menjawab. Dengan catatan bahwa kita betul-betul cinta Allah, cinta firman Allah yaitu Al-Quran sebagai pelita buat hidup kita. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatai
ya Rabbal Alamin. Cahaya pelita buat kita. Kemudian tu'minuna billah, menggenapi apa yang Allah perintahkan. Termasuk ini, lek panjenengan kepengin ada di antara ayahanda maupun bunda yang kepengin diharamkan kita dari api neraka. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dzuhri wa arba'in ba'dahu harramallahu ala nar. Rawahu Tirmidzi. Siapa yang menjaga sholat qobliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah 4 rakaat, harramallahu ala nar, maka Allah akan mengharamkan dari api neraka. Ini termasuk bagian kita berdagang kepada Allah yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Yang kedua adalah iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah. Selain iman kepada Allah dan Rasulullah, wa tujahidu fi sabilillah. Kita semua berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta maupun jiwa kita. Dan itulah yang kemudian, itulah kebaikan yang Allah berikan, yang Allah bentangkan kebaikan demi kebaikan itu. Maka satu hal, di awal tadi saya membuka dengan kata wal asri. Wal asri itu ada yang menerjemahkan dengan demi masa, ada yang menerjemahkan demi waktu asar, yang mengingatkan bahwa usia kita ini sudah mendekati maghrib. Usia yang mendekati maghrib, maghrib itu berarti tenggelamnya matahari. Kata tenggelamnya matahari itu berarti bersiap-siap raga kita ditinggalkan nyawa kita. Ketika raga kita ditinggalkan oleh nyawa kita, apa yang kita dapat ambil dan kita bawa? Karena sesungguhnya seluruh manusia itu merugi kecuali 4 golongan. Illal ladzina amanu. Orang yang beriman tadi adalah bentuk dagang yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Wa amil sholihat, termasuk bagian dari jihad tadi, amal sholih. Dan pertemuan seperti ini adalah tetap watawasau bil haqqi, saling memberikan nasihat dengan kebenaran, watawasau bis sabr, dan saling memberikan nasihat dengan kesabaran. Karena itulah mudah-mudahan apapun yang kita lakukan pada kesempatan ini menjadikan berkah. Berkah itu berarti ziyadatul birri wal khair, bertambahnya kebajikan dan kebaikan, ziyadatus sakinah was sa'adah, bertambahnya ketenangan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan berkah umur kita, amin. Berkah rizki kita, amin. Berkah anak turun kita, amin. Berkah komunitas kita seperti ini, amin. Berkah lingkungan kita, dan mengantarkan kita dalam perlindungan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya ini, mohon maaf, wong saya ini termasuk putra jenengan. Dari mana? Karena saya adalah putra kemenakan dari Pak Lek Soleh. Panjenengan adalah teman-temannya Pak Lek Soleh. Berarti kurang tok kromo kula. Ngomong kados mekaten niku namung kula berusaha menasihati manah kula piyambak. Mugi-mugi sedaya punapa ingkang kita lampahi wonten siang menika ndadosaken ridhonipun Allah, ingkang nuwuhaken jaminan keselamatan buat gesang kula panjenengan sedaya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mekaten ingkang saged kula aturaken wonten kesempatan menika. Wal minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar semua anggota jemaah ini diberikan sehat. Mari sebelum berdoa kita awali istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Fattah, ya Ghafur, wahai Zat yang maha membuka segala pintu rahmat, pintu keberkahan, pintu kebaikan, pintu keselamatan, lagi maha pengampun. Kami sadar ya Allah bahwa hari esok adalah gaib buat kami. Kami pun sadar, kami tidak tahu apa yang akan kami alami di hari esok ya Allah. Apakah kami meninggal husnul khotimah dengan akhir yang baik, atau su'ul khotimah dengan akhir yang buruk? Kami pun tidak tahu ya Allah. Maka melalui pertemuan silaturahim temu alumni ini, bimbinglah kami semua ya Allah, untuk tetap menjadi hamba-hambamu yang tetap ingat bahwa sesungguhnya kami hidup di dunia ini tidak kekal. Kami ada saatnya akan meninggalkan dunia ini. Maka di saat itulah ya Allah, berilah kami kemampuan untuk menangkap tanda-tanda petunjuk-Mu, sehingga kami tetap ada di dalam bimbingan-Mu, untuk meniti jalan kami menuju jalan-jalan yang selamat dunia hingga akhirat. Ya Allah, setiap manusia tetap menginginkan bahagia, menginginkan kesejahteraan, di dunia bahagia dan di akhirat masuk surga. Kami pun yang hadir demikian ya Allah, melalui ibadah-ibadah kami, melalui pengabdian kami, maka bimbinglah kami semua ya Allah, untuk mampu mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan pada kami, hingga hidup kami tetap bahagia, bahagia dengan nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan, bahagia dengan kesehatan yang telah Engkau limpahkan pada kami, bahagia dengan apapun yang telah Engkau anugerahkan pada kami, sehingga kami tetap mempergunakan nikmat-nikmat itu untuk mengabdikan diri kami kepadamu. Dengan itu ya Allah, selamatkanlah hidup kami, hidup pendamping hidup kami, hidup anak turun kami, hidup teman-teman kami, selamat dunia, selamat pula di akhirat. Ya Allah, manakala kami tidak bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan, tidak bersabar ketika menghadapi ujian dan cobaan-Mu, maka ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak-anak kami, dosa saudara kami, dosa teman-teman kami, baik teman yang saat di TK, di SD, SMP, SMA, di perguruan tinggi, teman kerja kami, atau teman-teman yang bertemu kami dimanapun kami berkesempatan untuk bertemu. Saat itulah ya Allah, bimbinglah kami semua untuk tetap berada di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Rabb, bimbinglah anak turun kami. Satu persatu kami bayangkan wajah anak-anak kami, satu persatu kami bayangkan wajah keturunan kami. Maka bimbinglah anak turun kami ya Allah, untuk selamat dunia akhirat, untuk selamat di dunia, sejahtera di dunia, bahagia di dunia, bahagia pula di akhirat. Jikalau Engkau membimbing kami menjadi hamba-hambamu yang ada di jalan kebenaran, maka bimbing pula anak-anak kami, keturunan kami, untuk ada di jalan kebenaran, hingga kami tetap selamat dan Engkau ridhoi hidup dan kehidupan kami, baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam alal mursalin. Terima kasih disampaikan atas kesetiaan Anda menonton channel Suluh Berkah ini. Semoga ada guna dan manfaatnya untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk menyambung tali silaturahim kita. Sampai jumpa pada liputan berikutnya. Wassalamualaikum.